Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Astri Yuliandini SST MKep, dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Kebidanan Universitas Geraha Edukasi Makassar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sub CEPMK 3, yaitu adaptasi psikologis dalam nifas dan menyusui. Pembelajaran ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep kesehatan mental perempuan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui sebagai dasar asuhan kebidanan. Ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep psikologi dan ilmu perilaku yang mendukung pelayanan kebidanan, serta mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan atau woman-centered care. Nah, berikut pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas sesuai RPS untuk mencapai sub CPMK 3, yaitu adaptasi psikologis dalam nifas dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik adik-adik sekalian, di sini kita akan melanjutkan materi ketiga, ya. Jadi materi kedua kita nanti akan membahas terlebih dahulu sebelum kita melanjut materi hari ini, ya. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu, ya. Oke deh, langsung saja ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang hadir. Siapa deh? Dorcas Lumawan, Iya. Yuk dari Mataku, Iya. dan Yohanes sekian kembali. Oke. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu psikologis dalam persalinan. Nah, jadi pada saat proses persalinan ini banyak gangguan psikologis yang terjadi. Nah, yang biasa terjadi pada saat proses persalinan itu ada rasa takut, cemas, dan khawatir akan keselamatan dirinya dan bayinya. Tapi di sisi lain juga ibu akan merasakan rasa yang rasa yang semangat dan mempunyai rasa yang semangat dan memberikan kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan saat kelahiran pada bayinya, ya. Oke. Nah, pada adaptasi psikologis persalinan dipengaruhi beberapa faktor. Dan yang pertama ada faktor dukungan keluarga, dukungan kesehatan, persalinan sebelumnya, dan menjadi seorang ibu. Nah, disinilah peran bidan sangat berperan penting, yaitu kita bidan memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan memberikan rasa aman dan nyaman pada saat proses persalinan. Nah, setelah bayi lahir, tidak sampai di sini adaptasi psikologisnya berhenti, tetapi akan berlanjut ke adaptasi psikologis masa nifas dan menyusui. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tersebut. Nah, adaptasi psikologis terhadap masa nifas dan menyusui. Baik, masa nifas atau transformasi fisik dan emosional secara bersamaan. Jadi, masa nifas merupakan masa transisi yang kompleks karena ibu harus menghadapi perubahan fisik dan emosional secara bersamaan. Nah, secara fisik mengalami proses involusi uterus, perubahan hormon, penyembuhan luka persalinan, dan adaptasi terhadap proses laktasi. Nah, di sisi lain, ibu harus menyesuaikan diri dengan identitas yang baru, menjadi seorang ibu. Nah, perubahan hormon estrogen dan progesteron di sini yang terjadi secara drastis.
setelah persalinan dapat memengaruhi suasana hati ibu. Oleh karena itu, ibu sering mengalami perubahan emosi, kelelahan, kecemasan, dan ketidakpastian dalam menjalankan peran lainnya. Ya, jadi di sini ada gambar hormonal drop atau hormonal yang terjadi secara drastis. Nah, selanjutnya ada physical recovery begins. Jadi physical recovery begins ini yaitu terjadi pemulihan fisik dari ibu setelah persalinan. Nah, selanjutnya ada emotional shift. Emotional shift di sini yaitu emosional yang berganti, ya. Nah, 42 hari ini masa nifas, periode masa nifas atau 6 minggu setelah terjadinya pengeluaran plasenta. Ya, jadi masa nifas itu periode 42 hari atau 6 minggu setelah keluarnya plasenta. Nah, ada kesehatan mental. Kesehatan mental, kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, di sini ada 3, ada pikiran, ada perasaan, dan tindakan. 3 aspek ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari kesehatan mental ibu. Ya, nah ada gambar love di sini. Gambar love di sini berdampak baik pada ibu jika adaptasi psikologisnya ibu baik. Ya, jadi akan menghasilkan pemulihan ibu yang cepat. Yang kedua ada keberhasilan menyusui, lancarnya pengeluaran ASI. Ya, yang ketiga ada hubungan ibu dan bayi, di mana ikatan emosional ibu dan bayi itu kuat. Yang terakhir ada keharmonisan keluarga. Nah, dari ini ibu mau bertanya, ya, adik-adik sekalian, mengapa seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami perasaan yang cemas? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, baik. Ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwija. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Karena setelah melahirkan terjadi perubahan hormon yang cukup drastis, ditambah kelelahan fisik, kurang tidur, dan tuntutan untuk merawat bayi, sehingga dapat mempengaruhi kondisi emosional seorang ibu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, bagus sekali ya jawaban dari temannya. Jadi perubahan hormon dan faktor psikologis sama-sama berperan dalam proses persalinan pada dalam proses adaptasi psikologis pada masa nifas. Ya, bagus sekali ya jawabannya, Dek. Oke, kita lanjut ya. Nah, slide selanjutnya ada 3 fase adaptasi psikologis menuju kemandirian maternal. Jadi ada 3 fase untuk sampai di kemandirian maternal. Yang pertama ada fase taking in atau hari pertama dan sampai hari yang kedua. Ada fase taking hold dari hari ketiga sampai hari yang ke-10. Terakhir ada letting go, terjadi di hari lebih dari 10 hari. Nah, menurut teori Rubin, adaptasi psikologis ibu setelah melahirkan berlangsung 3 fase. Tadi ya yang sudah saya jelaskan, ada apa? Apa lagi? Letting go, ya. Baik, bagus ya. Nah, ketiga fase ini menggambarkan proses perkembangan psikologis ibu dari kondisi yang masih berfokus pada dirinya sendiri menuju penerimaan penuh terhadap peran sebagai seorang ibu. Nah, pemahaman dari fase ini sangat penting. Mengapa? Karena bidan dapat memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan ibu pada setiap fasenya. Ya. Nah, nanti dari fokus pemulihan diri sendiri sampai ke fokus perawatan bayi dan keluarganya, sampai ibunya pulang ke rumahnya. Jadi ada 3 fase ya. Fase apa? Fase
Taking in, taking hold, dan letting go. Oke, bagus. Nah, penjelasannya, fase taking in adalah jendela ketergantungan dan pemulihan diri di hari pertama dan hari kedua. Maksudnya di sini ibu cenderung menceritakan atau menceritakan terkait dengan apa yang ibu rasakan selama persalinan, ya. Dan ibu juga di hari pertama kedua membutuhkan istirahat yang cukup, serta sangat bergantung pada bantuan orang lain karena ibu masih merasakan lelah, ya, setelah melahirkan di hari pertama dan kedua. Nah, kebutuhan utama ibu pada fase ini, nah, peran bidan di sini diperlukan adalah memberikan kesempatan kepada ibu untuk beristirahat serta mendengarkan pengalaman persalinannya dengan empati. Ya, jadi kita sebagai bidan memberikan istirahat yang cukup dan mendengarkan keluhan-keluhan pasien dengan rasa empati. Ya, oke. Lanjut, di fase kedua ada fase taking hold. Nah, taking hold terjadi di hari 3 dan hari 10. Oke, bagus. Nah, di hari ketiga sampai ke-10 ibunya antusias. Antusias di sini mulai belajar bagaimana merawat seorang bayi, merawat bayinya, dan tumbuh percaya diri. Nah, di fase kedua ini mulai tertarik mempelajari cara merawat bayinya seperti yang saya katakan tadi dan berusaha menjalankan peran sebagai seorang ibu. Meskipun demikian ibu sering merasa kurang percaya diri, khawatir melakukan kesalahan dan merawat bayi. Oleh karena itu ibu membutuhkan pendidikan kesehatan dari seorang bidan, bimbingan, penguatan positif dan keluarga maupun tenaga kesehatan. Dukungan diberikan pada fase ini akan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengasuh dan menyusui bayinya. Nah, di sini kekhawatiran yang ibu biasa rasakan, yang pertama ada takut ASI-nya kurang, ya kan? Itu sering terjadi pada ibu yang setelah melahirkan di hari ke-3 sampai ke-10 ibu merasakan takut ASI-nya kurang. Yang kedua ada khawatir tidak mampu merawat bayinya, ya, karena dia mungkin belum pengalaman sebelumnya, ya. Yang ketiga ada sensitif dan mudah tersinggung. Ya, ibu yang baru melahirkan itu kan hormonnya belum stabil betul. Jadi ibu nifas itu sensitif dan mudah tersinggung, ya. Seperti kalau kita memberikan hal tidak baik, memberikan perkataan yang tidak baik ke bayinya mungkin, atau bisa diberikan kata-kata yang kok bayinya kecil. Nah, itu biasa ibu cepat tersinggung, ya, sensitif akan hal-hal yang tidak suka dia dengar. Oke, kita lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga ada fase letting go. Nah, di letting go ini penerimaan peran dan penguatan ikatan batin atau bonding, atau bonding attachment, ya. Nah, bonding attachment itu ikatan emosional yang kuat, ya. Nah, fase letting go ini merupakan fase ketika ibu telah menerima identitasnya menjadi seorang ibu. Ya, jadi pada tahap ini ibu mulai mampu menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan kehidupan setelah kelahiran bayi. Ya, ibu telah membangun kuat dalam merawat bayi karena sudah dibekali terkait dengan cara memandikan bayi. Ya, nah, serta mampu mengintegrasikan peran sebagai ibu dengan peran lainnya dalam keluarga. Keberhasilan fase ini menunjukkan bahwa proses adaptasi psikologis berlangsung dengan baik. Ya, jadi di fase letting go ini ibu sudah menerima tanggung jawab baru, menyesuaikan diri dengan rutinitas karena sudah punya bayi yang dia urus, dia rawat. Nah, yang terakhir ada ikatan bonding yang semakin kuat. Nah, jadi di fase ini menunjukkan bahwa proses adaptasi psikologisnya berlangsung dengan baik.
Matriks diagnostik gangguan psikologis pasca persalinan atau masa nifas. Nah, di baby blues ya, baby blues ini tingkat keparahannya ringan dan biasa terjadi di waktu munculnya di hari ketiga sampai hari ke-14. Gejala utamanya mudah menangis, ibunya mudah menangis dan cemas. Tindakan bidan yaitu memberikan dukungan dan istirahat pada ibu. Kedua ada depresi postpartum. Nah, depresi postpartum ini tingkat keparahannya berat dan lama. Nah, waktu munculnya berminggu atau berbulan-bulan. Ya, gejala utamanya itu sedih yang berkepanjangan, menarik diri. Kita seorang bidan memberikan tindakan yaitu memberikan konseling dan pemantauan pada ibu yang mengalami depresi postpartum. Oke. Nah, selanjutnya yang paling bahaya terjadi setelah lahiran di masa nifas itu ada psikosis postpartum. Nah, di psikosis postpartum ini bisa disebut sudah gawat darurat. Kenapa? Waktu munculnya itu segera pasca persalinan, itu langsung terjadi setelah ibu melahirkan. Ya, nah gejala utamanya berhalusinasi, ya, bingung berat, itu sudah terjadi psikosis postpartum. Itu sangat bahaya ketika terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Nah, apa tindakan kita sebagai bidan? Rujuk ke medis seperti polijiwa ya, dokter jiwa, psikiater. Nah, itu tindakan kita sebagai bidan untuk mengatasi psikosis postpartum pada ibu nifas ya. Oke. Baby blues syndrome adalah reaksi emosional ringan yang sangat umum. Nah, di sini biasa terjadi perubahan hormon drastis, kelelahan fisik dan adaptasi peran. Biasanya terjadi di hari ke-4 sampai ke-14. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, terjadi dalam kategori ringan, ya, ringan. Nah, di sini ibu yang mengalami baby blues syndrome butuh dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Gejala utamanya dari baby blues itu mudah menangis, sedih tanpa sebab, sensitif, marah, cemas, dan sulit tidur. Ya. Selanjutnya ada depresi postpartum. Merupakan gangguan psikologis yang lebih serius dibandingkan baby blues. Jadi depresi postpartum itu lebih serius dari baby blues. Ibu dapat mengalami kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat beraktivitas, gangguan tidur, hingga kesulitan menjalin ikatan dengan bayinya. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan profesional. Nah, tuntutan sebagai ibu ada riwayat depresi, kurang dukungan, masalah ekonomi, kehamilan tak direncanakan, dan trauma persalinan. Di sini sangat berat tuntutan ibu ketika tidak ada dukungan dari suami atau keluarga. Nah, tanda peringatan dari depresi postpartum yaitu ada gejalanya tidak bersemangat, apalagi merasa apa? Merasa tidak mampu merawat bayinya. Selanjutnya ada kehilangan minat. Terakhir ada gangguan makan tidur. Ya, sini ada gangguan pola makan dan pola tidur. Itu akan mengakibatkan depresi ya postpartum. Oke. Nah, ada psikosis postpartum. Nah, psikosis postpartum ini yang sangat berbahaya, seperti saya sudah jelaskan tadi, kegawat daruratan psikiatri yang membutuhkan rujukan. Jadi disinilah kita sebagai bidan membutuhkan kolaborasi, ya, dengan teman sejawat, ya. Nah, peringatan kritis gejala merah yaitu halusinasi visual atau auditori. Kedua ada perubahan perilaku yang ekstrim. Yang ketiga bingung yang berat. Terakhir ada keinginan
Ya. Oke, jadi itu tadi peringatan atau tanda-tanda kalau ibunya mengalami psikosis postpartum. Bagus. Nah, jadi kita sebagai bidan segera amankan bayi dan rujuk ibu ke fasilitas kesehatan jiwa, ya, polijiwa atau psikiater. Nah, selanjutnya ada faktor pemicu gangguan psikologis pasca persalinan. Jadi ada faktor internalnya, ya. Jadi faktor internal di sini ada perubahan hormon, kepribadian ibu, riwayat persalinan dan kondisi fisik. Faktor eksternalnya yaitu dari dukungan suami atau keluarga, kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan sosial, layanan kesehatan, itu dari faktor eksternal. Dampak kesehatan ibu terhadap kesejahteraan keluarga. Di sini ada keluarga, bayi, dan ibu. Ini sangat berkaitan, ya. Jadi dampak ibu itu mudah stres, gangguan tidur, kualitas hidup turun. Dampak bayinya itu gangguan bonding, ikatan emosional yang terganggu, kurang kasih sayang, gangguan emosional. Di dampak keluarganya ada konflik rumah tangga menuntun dukungan sosial. Nah, ini sangat berkaitannya dari keluarga, bayi, sampai ibunya. Ada 5 peran bidan dalam melindungi kesehatan mental ibu. Ada 5 sebagai edukator. Bidan mampu memberi pemahaman perubahan psikologis yang dialami ibu. Kedua, menjadi konselor, mendengar keluhan dan beri dukungan kepada ibu. Ketiga, deteksi dini, mengidentifikasi gejala sejak awal. Yang keempat, ada motivator. Bidan sebagai motivator memberikan rasa percaya diri pada ibu. Kelima, ada kolaborator. Nah, kolaborasi di sini bidan memberikan rujukan jika pasien mengalami gangguan yang berat. Oke. Nah, lanjut. Lingkaran dukungan keluarga merupakan fondasi pencegahan utama. Nah, nutrisi yang seimbang, ada kedua, istirahat yang cukup, ketiga ada dukungan suami, yang keempat relaksasi, dan terakhir ada ya, bagus. Jadi ini ada manfaat dukungan ketika 5 ini tercapai. Jadi ada ibunya bisa mengurangi stres, ya. Kedua ada meningkatkan percaya diri. Terakhir ada menyukseskan ASI, ya. Jadi ASInya lancar ketika 5 ini terpenuhi. Oke. Nah, sebelum kesimpulannya ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, baik. Enggak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya tentang di fase taking hold, Ibu. Oh ya, bagus. Ya, di sini saya mau bertanya, Ibu, apakah semua ibu pasti mengalami ketiga fase adaptasi psikologis tersebut dengan urutan yang sama? Jadi menurut teori Rubin itu tidak selalu ibu mengalami 3 fase tersebut. Kenapa? Karena setiap ibu itu tergantung dari kondisi fisiknya, ya. Jadi selama 3 fase tersebut ibu tidak selalu melewati fase tersebut. Jadi ibu tergantung dari kondisi fisik ibu tersebut, ya. Psikologisnya, pengalaman persalinan, serta dukungan dari keluarga yang memberikan dukungan, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, bagus. Baik, Ibu izin bertanya mengenai faktor pemicu gangguan psikologis pasca persalinan. Ya. Ibu, apakah ibu yang baru pertama kali melahirkan itu lebih beresiko mengalami gangguan psikologis dibandingkan ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya? Bagus ya, bagus pertanyaannya. Nah, jadi ibu primipara atau ibu yang baru melahirkan pertama kali sering mengalami kecemasan karena belum memiliki riwayat sebelumnya, ya. Nah, namun ibu multipara juga biasa dapat mengalami gangguan psikologis.
itu terjadi karena risiko lain seperti kurangnya dukungan keluarga atau suami, ya, masalah ekonomi atau riwayat gangguan mental. Ya, bagaimana Dek? Sudah paham terkait dengan yang ditanyakan? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, bagus. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan pertama bagaimana Dek tadi jawabannya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oke, bagus, baik. Nah, pertanyaan siapa lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi? Sebelum Ibu tutup kesimpulan dari materi hari ini. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Carlina Tirsikubela. Ibu, di sini saya mau bertanya tentang peran bidan dalam melindungi kesehatan mental ibu. Jadi, apa yang dilakukan bidan apabila menemukan tanda-tanda depresi postpartum saat kunjungan nifas? Terima kasih, Bu. Nah, jadi bidan perlu melakukan asesmen terlebih dahulu, Dek, ya. Mohon didengar dengan baik ya, Dek. Nah, jadi bidan memberikan dukungan emosional, ya, memberikan dukungan emosional, melibatkan keluarganya, melakukan screening jika diperlukan, dan berkolaborasi atau merujuk kepada tenaga kesehatan jiwa, ya, atau polijiwa, seperti itu. Dan ibunya akan mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, bagaimana Dek? Masih ada yang yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Nah, ya, bagus ya pertanyaannya. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini terkait dengan adaptasi psikologis terhadap masa nifas dan menyusui. Nah, menjaga ibu sama dengan menyelamatkan generasi masa depan. Iya. Ya, apalagi kita sama-sama menjadi calon ibu, ya. Jadi dengan kita menjaga ibu, kita menjaga sesama perempuan, akan menyelamatkan generasi di masa depan. Nah, adaptasi fisik, dukungan sosial, deteksi dini bidan akan menghasilkan ibu sehat dan baik, bahagia. Nah, kalau tiga ini, adaptasi fisik, dukungan emosional, dan deteksi dini bidan tidak bagus, berarti ibunya akan gangguan psikologisnya, ya. Nah, masa nifas adalah periode adaptasi fisik dan psikologis yang rentan. Melalui deteksi dini yang tajam dan asuhan kebidanan yang empati, simpati, bidan memastikan transisi yang aman bagi ibu dan bayinya, ya. Jadi di sini peran bidan sangat penting untuk memperbaiki psikologis ibu di masa nifas, ya. Nah, terakhir saya akan memberikan tugas lewat LMS-nya adik-adik sekalian, ya. Jadi nanti tugasnya lihat di LMS adik-adik, ya, di login di LMS-nya, ya. Nanti di situ ada kuis terkait dengan adaptasi psikologis terhadap masa nifas dan menyusui, ya. Oke. Hari ini saya anggap materi hari ini saya anggap sudah selesai. Jika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, kita buka forum diskusi lewat LMS juga, ya. Ya, jadi di situ kita bisa diskusi terkait materi ini. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga apa yang ibu sudah sampaikan terkait dengan adaptasi psikologis ibu nifas dan menyusui, adik-adik sekalian bisa menerapkan di pelayanan kesehatan jika nantinya adik-adik sudah menjadi seorang bidan yang profesional. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu.